Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalika dari kelompok 46 praktek ibadah. Di sini saya akan mempraktekkan penyembelihan hewan kurban, yaitu saya menyembelih ayam. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah setelah menggelar sholat Id. Dan dalam 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, penyembelihan ini tidak hanya bermakna penyempurnaan ibadah, tetapi juga didasari kisah Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan kurban. Sebagai contoh, perintah agar umat Islam berkurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rukun kurban ada 4 hal yang harus terpenuhi agar kurban dinyatakan sah. Yang pertama, pekerjaan menyembelih kurban atau zabi. Yang kedua, menyembelih hewan kurban atau zabi. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih. Yang keempat, alat untuk menyembelih kurban. Jika keempat rukun sudah terpenuhi, maka bisa melakukan kurban. Nantinya kurban akan dinyatakan sah menurut syariat Islam. Selanjutnya, syarat hewan kurban ada 4 kriteria lagi agar hewan sah untuk kurban di hari raya Idul Adha. Yang pertama, usia hewan kurban. Sekalipun kamu memiliki hewan ternak yang termasuk dalam jenis hewan kurban, tidak serta-merta bisa digunakan untuk kurban, di mana ada ketentuan umur hewan kurban yang disesuaikan dengan jenisnya. Kambing hanya boleh usia di atas 1 hingga 2 tahun, domba hanya boleh usia di atas 6 hingga 12 bulan, sapi hanya boleh usia di atas 2 hingga 3 tahun, unta hanya boleh usia di atas 5 hingga 6 tahun. Jika usia hewan yang akan dikurbankan kurang atau melebihi, maka tidak sah jika digunakan untuk kurban. Yang selanjutnya yaitu kondisi hewan secara fisik. Kamu juga harus memperhatikan kondisi hewan selain dipastikan tidak dalam kondisi hamil atau sakit. Perhatikan kondisi fisiknya dan pastikan tidak terdapat cacat permanen. Hal ini akan menyebabkan aib dan tidak sah kurbannya. Cacat yang dimaksud penglihatan hewan berkurang, misalkan seperti buta sebelah, tidak berjalan dengan normal karena kaki pincang. Badan hewan kurban sangat kurus sehingga tidak mendapatkan adanya susun tulak. Selanjutnya yang ketiga itu status kepemilikan hewan. Saat membeli hewan kurban, tanya terlebih dahulu bagaimana kepemilikan hewan tersebut atau siapa memiliki hewan kurban tersebut. Jangan sampai membeli bukan pada pemiliknya. Bisa juga hewan hasil pencuri atau merampok. Nantinya tidak akan sah jadi hewan kurban. Bahkan tidak sah jika hewan tersebut dalam kasus sengketa seperti masih digadaikan hewan bagi waris atau status kepemilikan tidak ada perorangan. Pasalnya, tidak akan sah kurban seseorang jika nantinya ada yang mengatakan hewan tersebut masih jadi milik orang lain sekalipun sudah disembelih. Jenis selanjutnya yaitu jenis dan pembagian hewan kurban. Sudah dijelaskan jika hewan yang boleh digunakan untuk kurban hanya hewan ternak dalam kondisi sehat dengan status kepemilikan jelas, maka hukum hewan untuk kurban ini adalah sah dan boleh digunakan untuk kurban. Bagaimana jika ingin kurban namun tidak mampu membelinya? Ada beberapa alternatif pembagian hewan kurban, sebagai unta yang bisa digunakan untuk 10 orang, sedangkan sapi untuk 7 orang. Namun ada juga hadis yang menyatakan sah hukumnya kurban seekor kambing untuk 1 keluarga. Tata caranya diantaranya yang pertama kita robohkan dulu hewan tersebut, terus bismillahirrahmanirrahim, bismillah, letakkan pisau tepat di leher hewan dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hazini minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita sembelih tepat pada leher agar saluran pernapasan langsung terputus.
Saat penyembelihan, pisau boleh diangkat. Ketika menyembelih harus memutus 3 saluran, yakni pembuluh darah, pernapasan, dan saluran makanan. Nah, alhamdulillah ayam udah disembelih, dan setelahnya hewan yang sudah benar-benar mati, kita bisa melakukan proses selanjutnya.